Jadi hitam dari kata apa itu khotangan itu artinya al-qattu. Jadi kata hitam itu artinya al-qattu atau potong. Apa yang dipotong? Yang dipotong itu adalah khulqa atau khuluk kalau dalam bahasa khuluk ini zakar. Jadi khulqa itu adalah kulit yang menutupi ujung zakar. Ini satu boleh. Jadi yang pertama silakan aja yang dipotong, berarti tidak masalah. Kalau yang punyanya bapak-bapak kan satu, itu kalau ada pilihan yang dipotong kan ujungnya itu. Jadi memotong itu. Nah apa sebenarnya atau kenapa kita itu diperintahkan atau dianjurkan untuk berkhitman? Satu bapak karena meladani dari sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran dua nama Nabi yang disebut sebagai uswatul hasanah itu dua Nabi yang disebut oleh Allah sebagai uswatul hasanah itu hanya dua. Satu Nabi Muhammad bahkan lakum di Rasulullah uswatul hasanah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu juga uswatul hasanah yang diberikan oleh Allah pada kita. Sehingga salah satu dari perilaku Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, salah satunya adalah hitam. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan Nabi Ibrahim hitam itu ketika usianya sama ini, usianya 80 tahun. Ini sih 80 tahun. Berapa itu? 81 berarti selesai. 81 usia 80 tahun baru sunat. Baru hitam, bahkan kata Rasulullah hitamnya menggunakan kampak yang tidak menggunakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini yang kemudian diturunkan oleh Allah dari syariat yang diberikan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah kemudian menyampaikan di dalam sabdanya bahwa ada fitrah bagi manusia yang fitrah itu hendaknya dilakukan oleh setiap umat Islam. Nah, salah satu fitrahnya itu adalah hitam. Artinya berarti hitam ini menjadi perbuatan baik, perbuatan yang dituntunkan oleh Allah karena menjadi fitrah manusia untuk dilakukan. Maka kita kemudian diberitakan untuk berhitam. Nah, ada beberapa manfaat hitam ya, ketika kita melakukan hitam. Yang pertama, hitam itu menjadi tanda bahwa kita itu patuh terhadap syariatnya Allah, sehingga itu bentuk dari ubudiyah, bentuk dari ibadah kita. Maka hitam itu menjadi bagian dari peribadatan kita sebagai umat Islam kepada Allah. Nah yang kedua, hitam itu juga menjadi indikator, menjadi tanda, bahkan menjadi identitas kemusliman seseorang. Dan satu riwayat yang menyampaikan satu ketika ada seseorang yang baru masuk Islam datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah menjadi muslim. Maka ketika itu Rasul mengatakan, kalau kamu sudah menjadi seorang muslim, lakukan satu, hilangkan rambut kekafiranmu dan lakukan hitam. Sehingga sejak saat itu kita menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Bahkan di masyarakat kita sering kalau hitam itu disebut dengan istilah mengislamkan seseorang atau mengislamkan anak kita dengan cara berkhidmat. Nah yang ketiga, yang menarik secara kesehatan, ternyata ilmu kesehatan juga memiliki coba apa sih manfaatnya hitam secara kesehatan. Ternyata dengan hitam itu bisa menyebabkan diri seseorang menjadi jenis bersih, bisa menjadi sehat. Karena ternyata kalau seseorang itu tidak hitam, kotoran-kotoran, lemak-lemak dan juga mungkin najis yang berasal dari zakar tadi itu bisa tertimbun di dalam ujung sul tadi atau di dalam sul tadi, sehingga menyebabkan timbunan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Maka dengan dilakukan hitam itu akan terbersihkan. Nah inilah ajaran Islam ternyata mengajarkan kepada kita tentang hal yang sangat positif bagi kesehatan dan jantung, bisa menimbulkan rasa nikmat. Nah bapak-bapak ibu-ibu sudah merasakan masing-masing, tidak bisa diceritakan. Ibaratnya kalau orang makan pisang, kalau pisangnya tidak dikupas terlebih dahulu terus dimakan,
sama kulitnya itu rasanya mesti nggak enak. Tapi ketika dikupas, dimakan pisangnya ternyata enak. Nah inilah manfaat dari yang itu. Nah hukum kita bagaimana? Hukum kita para ahli fikih berbeda pun ada banyak beberapa hadis yang disebutkan. Satu mengatakan kita wajib bagi laki-laki. Ya, ada yang mengatakan kita itu hanya sunnah muakkad. Nah kita pakai yang sunnah muakkad. Ya, meskipun sunnah muakkad tapi itu tidak pernah. Artinya Rasulullah itu sangat menekankan agar kita itu dilakukan. Apakah kemudian kalau tidak melakukan kita itu menjadi dosa?